Ini adalah perang dunia ketiga tanpa bom atom dan nuklir. Jadi dalam konstruksi Amerika dan Israel memerangi Iran, Cina sebenarnya bermain dua kaki. Trump menurut kalangan media sosial Cina adalah kalah, merawat kebodohan, menjaga ketersesatan. Dia mau menguasai tiga, dia menguasai sumber daya, dia mau menguasai mata rantai pasokan, ujungnya apa? Dia bertahan atas kejatuhan dolar, rapuhnya sistem multilateral, luruhnya keluarga, runtuhnya negara. Sesungguhnya para pihak menyadari bahwa tidak ada yang menang mutlak satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la khawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad tamadad. Alhamdulillah kita bertemu kembali program IC Trilso. Apa kabar nih Bang Nursi? Alhamdulillah, insyaallah baik, khair. Mohon dimaafkan. Iya. Kita berdua memang banyak off-nya karena ada urusan-urusan yang cukup menyita waktu dan tidak berada di satu kota bersamaan, jadi agak off beberapa waktu lalu. Tapi alhamdulillah hari ini kita bisa tapping kembali. Jadi cukup banyak ini ya Bang Nursi ya, kita bukan ketinggalan. Saya yakin Bang Nursi juga banyak menulis yang itu ada, jadi tulisannya insya Allah tulisannya Bang Nursi juga viral di WA Group ya. Di media online. Di media online juga. Iya. Jadi itu ikuti. Jadi tidak hanya di IC Trilso, di beberapa media sosial yang terus menerus. Dan di media online. Media online maksudnya. Cukup banyak. Dan beberapa kali saya juga ada di beberapa media sosial kalau itu urusannya adalah seminar, webinar yang seperti itu masih bisa, karena itu bisa dilakukan dengan Zoom kalau biasanya saya karena berada di luar kota. Nah, perkembangan dari konteks kalau kita kembali lagi di topik-topik yang kita bahas sejak perang Iran ya, Iran United States, tapi sebetulnya ini sih sebetulnya lama ya, jadi bukan kemarin sore saja. Jadi kalau kita lihat apa yang terjadi dengan Nakba, ini kan sekarang juga lagi rame juga ini memperingati Nakba yang 48 ke sekarang kayak gitu ya, 2026. Nah, jadi ini juga menarik juga untuk diperhatikan karena kalau kita perhatikan apa yang terjadi dengan global konflik hari ini, global rivalitas hari ini, itu tidak bisa dipisahkan dari bagaimana Barat di dalam konteks mempropagandakan ideologinya, ideologi liberalisme ya, yang dulu dengan kolonialisme, neokolonialisme. Kemudian kita juga melihat bagaimana mereka di ekonomi ya, di level ekonomi, di bidang ekonomi, tapi di bidang politik juga demokratisasi, kemudian war on terror, deradikalisasi, semuanya di dalam konteks bagaimana global politics ini selalu dalam konflik sebetulnya. Tapi konflik itu sebetulnya biasa saja, tinggal kita bisa melihat bagaimana menyelesaikannya. Cuma Barat kan inginnya dia hegemoni, dia menguasai seluruhnya. Nah, dalam IC Trilso sebelumnya kita sudah bahas mengenai bagaimana posisi Iran di dalam konteks itu. Tapi yang waktu itu saya sampaikan bahwa di sini ada Iran sebenarnya memberikan apa? Delusional power. Jadi jatuhnya Amerika yang selama ini kita menganggap begitu kuatnya Amerika secara militer, ternyata itu terbantahkan dengan perang yang terjadi hari ini. Nah, nanti detailnya banyak sekali itu sudah bisa dibaca sendiri. Nah, yang paling akhir pada saat kemudian Amerika selalu memanfaatkan atau menggunakan
yang namanya United Nations, jadi organisasi multi atau organisasi internasional dari bangsa-bangsa ini untuk kepentingan hegemoninya Amerika Serikat. Jadi kemudian itu dibawa pada saat bicara tentang membuka Selat Hormuz. Jadi dia akan memaksakan, tapi dengan menggunakan sepertinya dengan pasal-pasal, dengan undang-undang internasional yang pada dasarnya sebenarnya Amerika sendiri kan tidak peduli dengan itu, dengan apa yang dilakukan selama ini, ya, dengan apa yang terjadi perang di Iran hari ini. Dan posisi Cina luar biasa dalam konteks itu. Cina dan Rusia ya memveto. Ya. Persoalannya apa sebetulnya kalau kita lihat argumen Cina? Argumen Cina adalah Amerika Serikat tidak melihat akar persoalan dari kenapa Selat Hormuz itu ditutup oleh Iran. Nah, di sini menarik di dalam konteks negara-negara Teluk adalah negara-negara yang saya sebut sebagai client state dari Amerika Serikat, dan bisa dibayangkan kalau tidak ada Iran di daerah situ, kira-kira apa yang terjadi? Semuanya sudah dikuasai oleh Amerika Serikat. Nah, balik lagi di dalam konteks pertarungan rivalitas ya antara Beijing dan Washington itu di banyak layers. Jadi ada keamanan, ada ekonomi, ada juga teknologi kalau kita lihat di dalam konteks ini. Dan di beberapa videonya IC Drill Show kita sudah banyak membahas bagaimana poros Beijing gitu ya, Beijing di dalam konteks perang dagang dengan Amerika. Terutama waktu itu ya di era Trump 1 ya Bang ya. Nah, dari konteks kondisi kekinian global politics, global ekonomi hari ini, bagaimana kita menjelaskan ya rivalitas Beijing Washington hari ini di dalam konteks, bisa dalam konteks political ekonominya, bisa di dalam konteks what's going on dengan global politics ekonomi hari ini. Nah, ini Bang, kira-kira diskusi kita ke depan ini. Oke. Belajar dari konflik yang muncul, baik Ukraina Rusia maupun diserangnya Iran oleh Amerika dan Israel, kita sebenarnya menghadapi, saya sudah menyebut, ini adalah perang dunia ketiga tanpa bom atom dan nuklir. Itu istilah saya. Ini adalah perang dunia ketiga tanpa bom atom dan nuklir. Ukraina Rusia itu langsung terkena dampak Uni Eropa. Ya. Tapi begitu menyangkut Amerika Israel menyerang Iran, dia terkena seluruh dunia. Bukan hanya beberapa negara, terkena seluruh dunia. Contagion efeknya atau efek berantainya itu mendalam gitu. Terkena di situ langsung bagaimana energi, terkena langsung pangan, terkena asuransi, terkena seluruh terkena. Seluruh sektor terkena. Sektor ya. Terkena di situ. Makanya saya menyebutnya sebagai perang dunia ketiga tanpa bom atom dan nuklir. Dari sana saya melihat kunjungan Trump ke Xi Jinping, kehadiran Washington di Beijing itu sebenarnya sekedar menyurutkan ketegangan, tapi tidak membawa penyelesaian. Sejak asal muasal begitu, dan itu saya sampaikan dalam satu dialog saya dengan Radio Silaturahim pada Selasa minggu lalu dengan menyebut bahwa Trump pasti tidak akan mengajak Marco Rubio. Dan benar, Trump tidak mengajak Marco Rubio. Trump dalam rombongan bisnisnya dia, dalam delegasi Presiden ke-4547 Amerika ini, Marco Rubio tidak ikut. Tapi kita bisa lihat ada Jensen Huang, beberapa tokoh IT, Boeing ikut di dalamnya gitu ya. Kelihatan di situ. Nah, dari sana saya melihat ada 5 masalah besar yang akan menjadi bahan pembicaraan di Beijing.
5 masalah besar itu yang pertama adalah soal Taiwan. Soal Taiwan ini saya sudah sejak awal menyebut belajar dari Cina, maksud saya Beijing tepatnya. Beijing belajar dari posisi dia tidak terkalahkan sejak 2008, Husnul. Yeah. Sejak 2008 tidak terkalahkan dalam perang dagang, dalam perang nilai tukar. Means artinya tidak terkalahkan dalam negosiasi. Itu penting kalimatnya. Tidak terkalahkan dalam negosiasi. Maka soal Taiwan, saya meyakini diri saya dan terbukti Beijing tidak akan mundur selangkah pun. Enggak. Maka keluarlah kalimat dari semua pemberitaan media arus utama barat bahwa dalam konteks Taiwan yang terjadi adalah para pihak menyurutkan clash and conflict amongst them, gitu kalimatnya. Menyurutkan clash and conflicts. Jadi mereka menyurutkan benturan dan konflik di antara Washington dengan Beijing. Dari situ Trump kemudian berpikir tentang apakah memang dia akan menjual persenjataan, paket persenjataan ke Taiwan sebesar 11 miliar US dollar. Nah, di situ mereka memikirkan ulang. Trump dalam perjalanan pulang, salah satu kalimatnya adalah dia memikirkan ulang tentang penjualan persenjataan, paket persenjataan dari Amerika kepada Taiwan. Itu satu, soal Taiwan. Tapi di balik soal Taiwan, sesungguhnya ada persoalan lain. Ada persoalan chip yang tidak dikemukakan. Yeah. Karena Taiwan adalah salah satu produsen chip bersama Korea Selatan. Yang kemudian berinvestasi dalam data saya, Taiwan itu berinvestasi sampai 100 miliar. Tapi sebenarnya bukan Taiwan, adalah pengusaha Amerika yang masuk ke Taiwan, tapi karena Trump meminta untuk investasi balik, maka reinvestment dari Taiwan balik lagi ke Amerika senilai 100 miliar. Itu soal chip. Nanti akan masuk ke persoalan berikutnya. Tapi kita kembali lagi ke Taiwan. Kata kuncinya adalah Cina tetap mengklaim ini bukan negara berdaulat sendiri. Taiwan adalah tetap posisinya sebagai bagian dari provinsi Cina. Dari dua hal ini posisinya mereka tidak ingin, di sini kalimat penting, mereka tidak ingin antara Beijing dan Washington konflik ini meningkat menjadi bereskalasi perang. Mereka nggak mau karena mereka menghindar clash and conflict. Kalimatnya di situ gitu ya, dalam konstruksi Taiwan ini. Apa poinnya? Poinnya adalah berarti Amerika tidak ingin meningkatkan ketegangan kawasan yang melibatkan yang melibatkan Jepang dan melibatkan Korea Selatan. Mereka nggak mau. Itu artinya sesungguhnya Amerika berpikir, andai kata mereka meningkatkan clash and conflict antara Beijing dan Washington soal Taiwan, maka yang terjadi adalah destabilitas, tidak stabilnya kawasan. Region. Ya, kawasan di situ. Asia Timur. Posisinya di situ. Mereka nggak mau di situ. Nah, itu soal Taiwan, begitu ya. Jadi soal provinsinya sebagai bagian, sementara soal persenjataannya kayak gitu, soal Taiwan. Sementara Presiden Taiwan terpilih tetap bertahan tidak ingin menjadi bagian dari Cina, tidak ingin menjadi bagian dari Beijing. RRT. Ya, saya lupa siapa namanya gitu ya. Tapi dalam catatan saya begitu. Nah, itu soal Taiwan. Yang kedua, ini menarik. Yang kedua soal Iran. Nah, soal Iran ini ada 3 hal. Yang pertama soal nuklir. Cina diminta untuk membantu Amerika agar Iran tidak melanjutkan pengayaan nuklir menjadi senjata. Dalam konteks ini, Cina tidak menyatakan ya, tapi Cina juga tidak menyatakan tidak. Tapi dalam konteks perang, begitu menyangkut dalam konteks perang, hal keduanya, Cina kalimatnya tegas. Kami tidak ingin terlibat dalam perang, kalimatnya tidak ingin terlibat menjadi lebih mendalam antara perang kalian. Gitu bahasanya, tegasnya. Poinnya adalah, Cina tetap mengambil manfaat dalam posisi Iran. Tapi Cina juga tetap mengambil manfaat dalam posisi bagaimana dia melihat Washington sebagai pasar. Gitu. Nah, dari situ posisi Iran begitu. Jadi yang pertama tadi soal nuklir, yang kedua tadi soal bagaimana perang Amerika memerangi Iran. Yang ketiga dalam konteks Iran itu Selat Hormuz. Nah, Cina setuju agar Iran memang membuka
Nah, tapi juga tidak mau terlibat lebih jauh. Artinya apa? Cina mendapat manfaat juga di situ. Itu yang saya bilang, Cina bermain dua kaki. Jadi dalam konstruksi Amerika dan Israel memerangi Iran, Cina sebenarnya bermain dua kaki. Itu hal kedua. Jadi yang pertama soal Taiwan, yang kedua soal Iran. Yang ketiga soal nuklir. Soal nuklir bermula dari tidak dilanjutkannya perjanjian antara Amerika dengan Rusia dalam bentuk yang namanya tidak lagi melakukan pengayaan dan benturan soal nuklir. Trump tidak ingin melanjutkan lagi perjanjiannya, tapi cara Trump, dia mau mengajak Cina untuk terlibat dalam tiga pihak. Jadi kalau tadinya cuma antara Amerika dengan Rusia, Trump ingin mengajak Cina terlibat. Tapi apa yang terjadi? Xi Jinping atau Beijing menolak terlibat. Muncul kajian, ini Rusia sama Amerika sama-sama punya hulu ledak nuklir, ya, itu sama-sama 5.000-an katanya. Padahal Cina hanya punya sekitar 600. Tapi dalam analisis intelijen mereka, dalam hitungan waktu terbatas, Cina akan punya sampai 1.000 hulu ledak nuklir, senjata nuklir. Dari sana mereka berpendapat betapa pentingnya mengajak Cina untuk turun bareng. Tapi Cina menarik diri, nggak mau terlibat gitu. Silakan Anda ribut sendiri, gitu. Saya nggak mau terlibat. Jadi pertama soal hulu ledak nuklir begitu. Dan itu berarti Cina sedang memainkan posisi bahwa dia punya posisi tawar. Ini menarik loh, karena ini kunjungan setelah 8 tahun tidak pernah terjadi ada kunjungan gitu. Xi Jinping yang berkunjung, tapi kemudian Amerika tidak berkunjung dan sekarang Trump datang. Maka sampai di sini kelihatan Trump menurut kalangan media sosial Cina adalah kalah. Diejeklah habis-habisan oleh seluruh media sosial di Cina tentang kehadiran Trump di Beijing. Habis-habisan diejek habis-habisan, dan itu menjadi pembicaraan menarik di kalangan media sosial Cina untuk merujuk bahwa Trump sebagai pemimpin besar gitu ya, walaupun kemudian pemberitaan menyatakan undangan Trump ke rumah dinasnya Xi Jinping adalah sebuah bentuk penghargaan tertinggi bagi seorang kepala negara yang datang ke Cina. Oh, gitu pemberitaannya. Jadi kalimatnya tapi normatif jadinya ya. Kalimatnya Simbolik. Kalimatnya itu adalah bentuk penghormatan tertinggi dari Cina terhadap satu orang kepala negara yang datang gitu. Karena tidak semua kepala negara diajak ke rumah dinas. Nggak semua kepala negara gitu. Cuma Trump kali ini. Itu sampai kayak gitu. Nah, saya masuk yang keempat sekarang. Kalau tadi menyangkut Iran soal begitu ya, dia soal nuklir, dia soal Hormuz, dia soal, dan startnya begitu-gitu. Sekarang yang keempat. Yang keempat sebenarnya berkaitan sama soal perang chip, perang semikonduktor, perang AI. Makanya Jensen Huang ikut Nvidia. Jensen Huang meminta agar terjadi pelenturan atas restriksi hubungan dagang Amerika dengan Cina dalam soal semikonduktor atau chip. Ini tidak berhasil. What's the point? Keras ini pertarungan ini sampai di sini nih. Keras sampai di sini nih. Bukan baru sih, sebelumnya juga sudah rame kan urusan Huawei dan ini. Nah, begitu Husnul tadi masuk Huawei, dia mundur ke peristiwa bagaimana Trump pernah menangkap Sabrina Meng di Kanada. Sampai akhirnya terbukti oleh Xi Jinping, oleh Beijing, bagaimana Washington menggunakan sebuah bank swasta mendukung demonstrasi Hong Kong. Orangnya itu. Sampai kayak gitu kan ceritanya. Jadi kasus Sabrina Meng itu berhubungan dengan demonstrasi di Hong Kong, dan Beijing mendapatkan bukti perbankan yang mendukung lakukan itu dan mereka pembiayaan demonstrasi. Wah, itu menarik, Kusno. Luar biasa kalau ngeliat pertarungannya kayak gitu-gitu ya. Nah, dari sana, dalam cerita tadi soal chip, dia berkaitan sama ini, menariknya. Tahu apa? Penggunaan dolar dan tarif. Balik lagi. Ya, di situ letaknya. jadi terjadi yang menang jadi yuan gitu. Dari situ tapi menarik di sini. Ternyata Amerika juga berhasil menerjang BRICS karena BRICS tidak punya joint statement dalam pertemuan mereka yang terakhir. Kosong dari pertemuan mereka terakhir di BRICS itu
Artinya Amerika berhasil mengganggu kekuatan BRICS. Mungkin karena Cina tidak mengutus utusan sendiri di situ karena sehingga mereka juga menunggu hasil pembicaraan selama 3 hari itu. Artinya dari 5 hal ini bisa kita lihat pada 3 hal, Husnul. Yang pertama, sesungguhnya para pihak sedang mencegah eskalasi perang dagang, eskalasi perang nilai tukar, eskalasi perang IT, eskalasi perang militer, baik total maupun hybrid. Itu poinnya yang pertama. Jadi para pihak mencegah, menahan diri. Bahasa sederhananya gitu. Karena mereka khawatir jika terjadi peningkatan eskalasi itu, betul-betul terjadi perang dunia ketiga. Mereka khawatir. Kita kan selalu bahas tentang itu ya. Iya. Jadi kalau betul-betul Cina masuk dan Rusia masuk, maka perang dunia ketiganya pasti terjadi. Sebenarnya kita ngomongin ini sudah berkali-kali, Husnul, cuma jadi pemirsa isi dari itu bisa kembali lagi di analisis kita. Ya, apa yang kita diskusikan, conversation kita, pembicaraan kita sebetulnya terjadi hari ini yang selalu bicara tentang bagaimana posisi Cina di dalam konteks perang dagang ini. Nah, saya mau terusin, Husnul. Secara terminologi muncul persoalan, apakah antara Cina dan Amerika ini kompetitor atau rivalry? Kompetitor atau rivalry? Atau kalau pakai bahasa mereka, sesungguhnya dalam kajian global mereka, ini disebutnya competitive coexistence. Iya. Jadi ada 3 kemungkinan muncul. Competitor, each other, saling bersaing satu sama lain. Rivalry, persaingan perjudian, atau competitive coexistence. Di sini, Husnul, ini permainan, Husnul, ini persoalan geopolitik yang menyangkut term-term yang sesungguhnya sedang. Dan ini sebenarnya ada teorinya juga, competitive coexistence itu. Nah, competitive coexistence itu sesungguhnya karena mereka sudah menyadari bahwa eksistensi Cina itu tidak bisa diluruhkan, Husnul. Makanya disebut coexistence. Ya, bagaimana mau meluruhkan Cina, kekuatan jumlah penduduk manusianya, sekarang kekuatan ekspansinya, mereka nggak mau dengan obor dan obor ya, sebetulnya Belt and Road. BRI sekarang nggak mau ngomong obor. Terus jadi ekspansif itu ke seluruh dunia, terutama di negara-negara dunia ketiga. Tapi Bang, saya potong di sini dulu. Kalau kita lesson learn ya tadi bahas tentang bagaimana Bang Nursi bicara Taiwan sebagai satu produsen, termasuk produsen chips nomor berapa di dunia? Bersama dia nomor sekian, saya lupa. Tapi paling tidak dia bersaing bersama Samsung. Sebagai negara yang kecil, kayak gitu kan, dia kan nggak besar. Tadi William Lay, presiden. Nah, ini saya juga kalau di kuliah saya yang political economy, ini bukunya Linda Weiss. Linda Weiss itu dari Sydney University dulu, teman saya kuliah, kayaknya dia di atas saya. Dalam konteks studi tentang negara-negara Asia itu yang sama dengan teorinya Bang Nursi bicara tentang state korporasi, jadi korporasi negara. Beberapa kali saya datang ke Taiwan, ya di Taipei terutama, mempelajari beberapa model industrialisasi, model pembangunannya mereka. Mereka itu terakhir dia memang fokus di R&D, research and development. Tapi pabriknya mereka, ini nanti untuk menjawab yang tadi, apakah kompetitif coexistence juga kayak gitu ya antara Taiwan, antara Taipei dengan Beijing gitu ya. Mereka tetap yang namanya pabriknya itu di mainland. Jadi pabrik-pabrik ininya sudah diekspor di mainland Cina. Sementara Taiwannya itu mengambil posisi untuk research and development. Makanya dia cepet gitu dalam konteks itu. Nah, apakah itu di situ juga permainan dari Amerika Serikat sendiri di dalam melihat ini? Kan memang termasuk Indonesia ya, kemudian pindah ke Vietnam. Dalam konteks itu Cina sendiri boosting sangat tinggi dengan industrialisasi. Saya ingat saya pergi ke Shenzhen itu pusat industrialisasi di Cina yang hanya dalam 10 tahun itu sudah boosting seperti itu di dalam konteks itu ya. Bisa saja karena memang kebijakan ekonomi ala pemerintah Cina yang sangat rigid di dalam konteks itu.
Tapi pada saat yang sama negara memang terlibat kuat. Nah, jadi kalau dilihat dari posisi Taiwan, tapi tetap ini dipegang oleh Amerika sebagai satu balance of power-nya Amerika di wilayah di region di situ antara Cina, kemudian Jepang, Korea Selatan udah Amerika Serikat sekali gitu ya dengan Taiwan. Nah, tapi Taiwan ini walaupun kecil dia menjadi penyeimbang di dalam kontestasi tadi ya, rivalry ataukah competitive coexistence Atau dalam kompetitor. atau kompetitor. Kayaknya kompetitor mereka tuh gini lah, Ini dagangnya Cina di Amerika sendiri kan juga tinggi. ya, maksud saya Hari begini ini. Husnul. Jadi kenapa sampai saya mengajukan tiga diksi? Kompetitor, Kompetitor, rivalry, competitive coexistence dan competitive rivalry. coexistence yang ketiga Husnul. Oh, oke. Jadi strukturnya tetap kompetitor, rivalry, competitive coexistence. Tiga. Ya. Sorry tuh Husnul. Saya harus bilang sama Husnul. Di Indonesia miskin kajiannya kayak gini Husnul. Kajian tiga hal ini melihat kayak gini dalam struktur. Saya harus bilang. Indonesia miskin melihat kajian kayak gini. Kita itu Gini. Sebentar, jadi potong dulu. Saya ingin mengatakan begini. Saya dalam posisi kerisauan yang amat sangat dalam cara berpikir teman-teman di Indonesia yang latar belakangnya cukup akademik kuat gitu ya. Tapi begitu masuk ke dalam kajian-kajian secara mendalam, saya makronya nggak kelihatan, mesonya kelihatan bangga, tapi begitu masuk detail pusing. jadi bahasa psikologisnya kita itu biasanya cuma melihat experience di depan mata, belum sampai konseptualisasi. Pada model terminologi kompetitor, rivalry, competitive coexistence itu kita sudah bisa mengangkat menjadi konseptualisasi what's going on sebetulnya dalam konteks itu. Saya ingin- itu yang lemah. Itu maksud saya Husnul. Saya jadi ingin Iya. mengajak kaum scholars gitu ya. Coba kita melihatnya contoh sederhana begini. Bahasanya itu cuma ngelihat di depan mata, Oh itu loh maksud saya. teknis di depan mata. Apa sih kok aku lupa dulu tuh kalau membahas itu. Jadi apa poin Husnul? Saya ingin mengajak sesungguhnya seperti tulisan saya tadi, merawat kebodohan, menjaga ketersesatan. Saya ingin mengatakan begini, Mbok ya jangan pendek gitu loh melihatnya. Iya, yang saya bilang cuma Iya, di depan jangan jangka pendek. Coba lu jangka panjang supaya Anda tidak tersesat, supaya Anda tidak masuk dalam kebodohan tadi gitu loh maksud saya. atau beyond ini sebetulnya memang saya yang sedang mengajak Husnul dan semua gitu, look beyond that gitu loh. Lu lihat ini dong, ada sesuatu yang lain nih gitu loh. Betul. Ada sesuatu, misalnya ketika kita bicara tentang Iran, loh Iran diperlakukan kayak gitu ternyata bisa begitu ya. Oh bisa mundur blok. Oh ternyata mundurnya sederhana Husnul. Apa yang terjadi? Dia concern pada pendidikan dan penelitian. Dia concern pada pembentukan karakter. ya. Itu poinnya. Jadi pembentukan karakter itu demikian rupa dijaga lewat kepemimpinan, Pendidikan, education, lewat keteladanan, lewat uswah, leadership, lewat uswah, gitu ya. imamah juga. Imamah pasti adalah pasti kalau iswah pasti keteladanan pasti pada imamahnya. Imamah. Nah begitu sampai pada cerita keteladanan itu, Masya Allah, itu ternyata pendidikan paling efektif Husnul. Dan bayangkan, ini akhirnya ngelompat ngomongnya. Ya nggak apa-apa, ini kan masih tadi konseptual. Kalau Bang Nursi bicara terminologi, mau nggak mau sebetulnya ini persoalan krisis di dalam konteks pendidikan kita. Pendidikan kita juga hanya melihat teknis di depan mata, tapi tidak Tahu Husnul, melihat itu. kapan saya melihat krisis pendidikan di Indonesia? Ya. Sejak Republik Indonesia Serikat dibentuk sampai dengan hari ini sesungguhnya Indonesia tidak pernah keluar dari krisis pendidikan. Makanya Walaupun saya produk makanya nasional. Kita sebetulnya sebelumnya kita bahas Indonesia sebenarnya belum merdeka. Iya. Cuma merdeka sebentar itu dari 45 sampai 49. 49. Itu makanya saya terus walaupun saya produk Husnul masih produk Australia, PSD-nya. Di sana di Indonesia total produk nasional. Saya anak UPN, saya anak UI, saya anak UNER. Tapi terus terang saya Tapi ada yang disebut prodigi. Kemampuan di dalam konteks kita mengamati. Iya, kalau sampai kayak gitu saya nggak mungkin dengklor, yuk kita banyak baca buku, yuk nggak mungkin dong, saya ngomong kayak begitu. Ya kalau saya nggak apa-apa kan. Iya. Nah, jadi balik lagi di dalam konteks balik lagi. Jadi kompetitor, kalau kita rivalry, ngelihat competitor. kompetitor, rivalry dan
competitive Competitive coexistence, maka sesungguhnya Cina memainkan semuanya. Sementara Amerika hanya berani dalam posisi sekarang, posisinya rivalry. Dia tidak berani sebagai kompetitor. Kenapa? Karena Ray Dalio sudah mengukur Amerika udah kalah. Itu indikator Ray Dalio. Baca buku Prahara Bangsa. Baca buku Prahara Bangsa udah kelihatan. Baca buku presentasi saya di mana-mana. Itu kelihatan sudah kalah gitu ya posisinya. Tapi begitu masuk competitive coexistence, eksistensinya apa persoalannya? Kan kita bilang meluruhnya hegemoni AS kan? Udah means artinya kalau kita sudah luruh, makanya sesungguhnya Amerika sedang mempertahankan satu eksistensi di mana? Eksistensi pada apa yang kita sebut sebagai financial, military, industrial complex. Cina sadar di situ Husnul, makanya kemudian dia tidak mau masuk ke dalam posisi perang antara, kesepakatan antara. Dia tidak mau, dia kalau mau masuk itu sudah. Tapi Bang, saya ini di sini dalam konteks tadi, Cina sendiri sebetulnya sudah mempersiapkan, makanya tidak terlalu terganggu dengan kebijakan Selat Hormuz yang ditutup oleh Iran dan sebagainya. Malahan justru menarik karena Iran kan sempat boleh bayarnya pakai yuan kayak gitu. Ini satu. Tapi ada yang juga analisa menganggap bahwa Cina itu sudah mempersiapkan yang namanya short term menderita, tapi mereka itu sudah mempersiapkan long termnya sebetulnya. Menderita sebentar, baru mereka beradaptasi di dalam konteks kondisi kalau terjadi gonjang-ganjing. Itu yang disebut oleh Deng pada tahun 92. Deng bilang, negara Teluk boleh menguasai minyak, kami menguasai mineral ore. 92 Deng ngomongnya. Jadi bukan sekarang Deng mau ngomong, 92 udah sudah kayak gitu Deng Xiaoping. Coba kebayangkan, artinya Cina pun itu yang saya bilang tadi, Boya mikirnya jangan-jangan pendek gitu loh. Kalau Deng sudah bisa ngebuktiin, 92, hei negara Teluk, Anda boleh berkuasa soal fosil, tapi kami akan berkuasa di mineral ore. Dan terbukti. Dan kalau kita bicara kompetitif yang tadi ya, Cina juga kenapa dia tidak membiarkan yang namanya Selat Hormuz di dalam konteks ini tetap di dalam konteks kewenangan atau powernya Iran, berpikir juga Selat Malaka. Kalau Selat Malaka juga Amerika punya kekuasaan model yang dia menggunakan United Nation, berat juga, tambahan berat untuk Cina dalam konteks Selat Malaka. Dan itu sudah disahuti oleh Thailand. Thailand. Dengan kalimat kerjasama dengan Cina membangun yang disebut dengan Land Bridge Thailand. Jadi artinya sesungguhnya akan ditinggalkan itu Selat Malaka oleh Cina dengan cara mengambil land bridge, jembatan darat. Sebetulnya mereka juga salah satunya penguasaan Rohingya, wilayah Rohingya. Itu pipanisasi. Iya, tapi kan akhirnya kan sama aja di dalam konteks itu konteksnya pipanisasi. Kalau ini bukan sekedar pipanisasi minyak. Ini konteksnya adalah bagaimana sistem distribusi. Jadi kan begini Husnul. Jadi Thailand terus langsung darat. Dengar dulu, saya ingin mengatakan begini. Sejak awal saya menyatakan, ini dalam konteks energi bukan soal energy price war. Yang Amerika mainkan pada 14 Juli 2008, sehingga berdampak pada perang dagang, baru berdampak pada yang namanya global financial crisis. Tapi kan dimulai pada 14 Juli 2008 dengan meningkatkan harga minyak menjadi $140 per barel. Jadi this is not about the energy price war. Saya sudah sejak awal menyatakan this is about the supply chains war. Supply chain. Sebetulnya di ICIR dari research sebelum pernah kita bilang ya, supply chains-nya. Jadi ini soal perang mata rantai pasokan. Maka dipukul Venezuela, maka dipukul negara-negara Afrika, dipukul Iran. Motifnya bukan cuma sekedar pada persoalan dia mau menguasai tiga, dia menguasai sumber daya, dia mau menguasai mata rantai pasokan. Ujungnya apa? Dia bertahan atas kejatuhan dolar tuh. Itu poinnya ujungnya. Di situ makanya tadi Cina bilang enggak, gue tetap kuat, gue masih bisa bertahan. Dan mereka memang mempersiapkan dalam konteks itu sudah dipersiapkan. Makanya kadang-kadang negara kita ini kalau lesson-nya, negara kita belajar dari Cina tapi bukan belajar
belajar yang perlu dipelajari seperti itu, kayak gitu kan. Itu. Jadi balik lagi tadi di dalam konteks kompetitif. Nah, balik lagi ke dalam konstruksi itu. Rivalry, Ya. competitive coexistence. Ya, jadi kalau secara terminologi yang disebut dengan kompetitif itu atau persaingan itu statusnya masih umum, jadi general. General. Tapi kalau rivalry dia sudah spesial, Spesial. sudah khusus, Energi. sudah sangat IT khusus. ya tadi ya. Sudah sangat khusus. Mm-mm. Makanya dia berujung nanti pada persoalan memang sama-sama soal harga. Tapi kalau kompetitif dia masih bicara kekuatan negara. Tapi kalau rivalry dia sudah bicara tentang apakah corporate kapitalisme atau state kapitalisme. Cina tetap menggunakan state kapitalisme, sementara si Amerika dengan pasukannya kemarin turun ke Beijing masih mendekatkan corporate kapitalisme. Itu bedanya liberalisme dengan komunisme. Nah, itu dia. Disitulah masuk competitive coexistence. Jadi Gitu ideologi di atasnya di balik itu tetap yang satu state kapitalisme, yang satunya lagi corporate kapitalisme. Betul. Mereka terus-menerus berrivalry, berkompetisi, betul. hidup bersama, bersama-sama, ya. Tinggal siapa yang berpengaruh hari itu, dan terus so what? Nah, Emang cuma itu saja. Nah, begitu sampai pemikiran. Begitu sampai Husnul bilang so what, di situ saya melihat, harus saya bilang, pasukan, saya bilangnya pasukan, pasukan yang dibawa oleh Trump dan tim yang dibangun oleh Xi Jinping, sementara Xi Jinping sendiri sedang melihat apa yang disebut dengan rapuhnya sistem multilateral. Karena Cina memang nggak mau. Cina itu selalu lebih memperkuat bilateral. Itu gaya politik luar negerinya Cina. Termasuk dalam soal Laut Cina Selatan. Dia nggak mau penyelesaian multilateral. Makanya kenapa Presiden Indonesia tahu-tahu tanda tangan masalah 9 dash line yang ada di Laut Cina Selatan. Itu mereka. Nggak, Bang, maksud saya, adakah di dalam konteks ini pemikiran-pemikiran solusi yang pada level yang konseptualisasi, yang pada level kan terminologi di dalam konteks konseptualisasi dari konsep ini kan Barat versus Cina, yang sebetulnya di balik itu dulu juga ada versus Rusia ya, dengan komunis, perang dingin dan sebagainya. Tapi negara-negara yang mantan dijajah ini gitu ya, yang sebetulnya masih kolonialisme. Tadi Bang Nursi bicara tentang luruhnya kekuatan Amerika, yang saya juga bahas. Konsep saya adalah the crumbling colossus kayak gitu ya. Jadi bagaimana juga sama aja artinya jatuhnya Amerika di dalam konteks empire, sebagai kekuatan superpower yang ada. Nah, kita kan punya dari mulai konsep pemikiran Islam, dari konsep pemikiran-pemikiran yang berkembang selain bahasanya kan selatan, dari negara-negara selatan. Nah, ini respons dari negara-negara selatan ini gimana? Karena kalau kita lihat Timur Tengah itu kan sudah dikuasai oleh yang masih berbang kemarin tuh UAE, Qatar, Kuwait, Irak, Jordan kayak gitu ya, Syria, terus Bahrain, itu kan semua jadi client state-nya Amerika. Tidak ada Iran menjadi outstanding karena dia memiliki konsep sendiri di dalam konteks sesemkah, konsep di dalam melihat atau berkompetisi, rivalry kayak gitu ya, di dalam konteks global political economy-nya. Nah, ini sebetulnya kan kita sepertinya dull kayak gitu, padahal ada konsep-konsep yang kita tidak ikut Cina dan tidak ikut Amerika. Sebelum sampai bagaimana kita, saya ingin menyelesaikan dulu. Bukan kita dalam arti Indonesia ini pada level yang masih konseptual. Bisa, karena memang akhirnya ujungnya kata pembukaan itu kan universal. Kata pembukaan surat 5 itu universal. Jadi kalau kita mau menggunakan competitive coexistence, maka kita jangan pernah mengganggu fundamental orang lain.
prinsip-prinsip fundamental orang lain jangan kita boleh sama seperti sekarang. Ini akhirnya masuk ke dalam diskusi kita yang ketiga, tahap ketiga. Yang terjadi sekarang ini adalah gitu ya, rivalry antara Beijing sama Washington berlanjut. Tapi mereka sadar rivalry ini statusnya adalah satu perang fungsional. Fungsi masing-masing. Fungsional. Karena ada. Saya menggunakan istilah Talcott Parsons. Talcott Parsons. Bahwa udahlah kita bersaing aja dalam fungsi, tapi jangan naik ke dalam kerangka struktural fundamental, gitu loh. Kalau pakai istilahnya, misalnya Parsons itu. Iya, Talcott Parsons itu sosiologi. Ya, jadi jangan masuk ke situ gitu ngelihatnya. Nah, dalam kerangka itulah ketika kita tahu bahwa itu, maka sesungguhnya mereka sedang menyadari kenapa tadi kita menggunakan istilah competitive coexistence. Mereka menyadari, andai kata ini kita lanjutin, situasi rapuhnya multilateral, dia menjadi bentuk fragmentasi dunia multilateral. Dan kalau terjadi fragmentasi multilateral, sesungguhnya siapa yang menang? Bukan Amerika, Cina. Iya. Kenapa? Karena Cina berhasil membuktikan penduduknya yang 1,4 miliar itu berhasil dia angkat harkat martabatnya dibanding situasi modal sosialnya Amerika yang berantakan. Itu bahasa sederhananya, sudah keluar tuh istilah IC the ratio, luruhnya keluarga, runtuhnya negara. Ingat kan? Atau kita berapa tahun lalu tuh? Berapa tahun lalu tuh? Kalau kita bahas tentang korporasinya yang kita sebut sebagai kanker stadium 4. Nah, tapi Bang, kalau kita kan ini bahasannya masih global ya. Rivalry-nya ya memang Cina Amerika. Posisi Rusia sendiri di dalam konteks ini dia nggak ikut bermain atau dia main? Cina mencoba untuk juga lepas dari pertemanan. Waktu mengambil veto kan Cina sama-sama dengan Rusia dan Rusia bersama. Jadi Rusia juga setuju. Jadi artinya competitive coexistence itu bukan hanya Beijing, Washington, tapi juga Moskwa. Jadi ada hegemoni. Jadi pengelompokan di dalam konteks. Disitulah competitive coexistence itu bisa kita lihat dalam dua teori. Teori perbandingan untuk menyatakan mana yang berbeda, mana yang sama. Gitu kalau ngelihatnya. Nah, kerangka itu ketika masuk ke dalam competitive coexistence, mereka tidak akan memperdalam perbedaan. Dan mereka akan mencari persamaan. Itu karenanya Cina setuju beli Boeing sampai 200 unit. Cina setuju mengimpor kedelai. Gitu loh, sampai kayak gitu. Karena memang butuh untuk tahu. Tapi Trump juga bilang, oh gitu soal tarifnya nanti dia gue putusin belakangan. Cina bilang, oke silakan. Karena mereka sadar bahwa Anda nggak bisa bikin apa-apa tanpa kami. Dari kerangka itulah tarif dari 35% naik sampai 140%, itu belum diputuskan. Disitulah kelihatan. Tapi kekuatan selain tadi IT, AI ya, dalam konteks teknologi, dalam konteks kemudian korporasi, state corporatism, industrialisasi teknologinya Cina yang memang tidak bisa ya. Sekarang itu semuanya Cina menang. Teknologi itu cuma tipis perbedaan antara Cina dan Amerika kan di dalam konteks itu. Nah, pada saat yang sama Cina juga kuat di pertanian tadi itu di dalam konteks itu. Tapi kenapa Cina kok kedelai masih tergantung? Karena belum dimulai. Karena mereka belum memulai. Mereka sudah siap kok. Kalau itu daerah-daerah yang padang pasir aja sekarang sudah dibuat hutan. Sederhana Husnul. Bagaimana bibit beras itu sudah mendunia dan itu datang dari Cina dan itu kemudian dia tidak terapkan hak intellectual property right yang dia nggak perlukan. Bayangkan Cina memukul dunia dengan bibit beras saja tidak digunakan. Itu hak intelektualnya Cina ya, nggak pakai begitu. What's the point? Kalah kan corporate capitalism dibanding dengan state capitalism Cina. Tetap. Tapi dia sebar itu bukti. Makanya teorinya si Linda Weiss dalam konteks industrialisasi di Asia Timur itu statementnya adalah bringing the state back in. Jadi tetap negara di dalam konteks itu. Yang menarik karena Taiwan itu kecil yang tadi ya, dia fokus kepada research and development. Tapi juga dia menggunakan yang namanya home industry untuk, jadi ada industri besarnya, terus dia menggunakan yang home industry-nya. Kita ada nggak nih gitu? Nggak ada ya. Kalau Cina kan emang sudah negara ya korporasi tapi di bawah
pengawasan. Usul kan pernah ke Taipei. Ya, Saya juga pernah. Bahkan saya sampai ke Kaohsiung, ya. gitu, kawasan industrinya. Kawasan industri. Kawasan industri. Yang saya lihat adalah, atau kemudian muncul pertanyaan begini, kenapa Cina begitu eager mengambil Taiwan? Taiwan. Itu pertanyaan. Tapi otaknya memang otaknya. Saya punya jawaban begini, Us. Ya pelarian kan dulu. Kalau pelarian Amerika itu juga pelarian dari Inggris. Ini juga pelarian dari 49. Beijing. Itu bisa 49. Iya. Nah, Cina ingin mengatakan kepada siapapun pemimpin Taiwan, Anda boleh melepaskan diri pada tahun 49, tapi sekarang ini Anda tidak bisa lagi melepaskan diri dari kami. Jadi ada persoalan, ini contoh nih. Kalau Amerika bisa begitu terhadap Venezuela, Very easy. Amerika bisa begitu terhadap namanya Iran, maka orang berpikir, Cina berpikir, lu jangan ganggu gue dong soal Taiwan, boleh nggak begitu? Lu jangan ganggu gue soal Taiwan, lu boleh begitu terhadap Venezuela, lu boleh begitu terhadap Iran, gue terhadap Taiwan nggak bisa dong ikut-ikut. Itu yang akhirnya mereka tadi menghindari clash and conflict. Nah, tapi belum ngejawab kenapa Beijing tetap menghendaki Taipei gitu kan? Kalau menurut saya selain itu, selain pada persoalan riwayat, ada persoalan lain. Tadi yang Usul bilang, bagaimana model Industrialisasi. no. Model apa? Riset and development di Cina berkembang di Tsinghua, ya. Tapi riset di Taipei juga berkembang. Nah, apa yang mereka sadar? Begini, yang mereka mau hadapi atas konstruksi Taiwan atau Taipei, Jepang. Ketemu alasan bahwa Cina punya dendam tersendiri dengan terhadap Jepang. Karena sebelum Perang Dunia Kedua itu kasus Nanjing ya, kasus juga pembunuhan yang sama juga dengan Korea, sama juga dengan Indonesia. Karena itu dipindahkan dari Nanjing ke Beijing. Benar tuh jawaban Ujo. Nah, dari situ kelihatan Dan sudah minta maaf kan Jepang? Belum. Tapi kalau untuk yang Shinbu apa sih yang dulu perempuan yang jadi ini pelayan seksualnya, pemerintah Jepang sudah minta maaf dan membayar. Jadi membayar ke Korea. Tapi dalam posisi kerja sampai menimbulkan penderitaan jutaan, kematian jutaan, Jepang dulu. Masih itu perlawanan politik yang sampai hari ini masih ada. Jadi poinnya buat saya, di balik Beijing begitu eager, begitu bersemangat, begitu kokoh pertahanan mengambil Taiwan, itu karena kalau Taiwan diambil, Tokyo kejepit. What's the point? Anda bayangkan Korea Utara, Taiwan, ini secara geografi ini, Jepang sendirian. Dia minta tolong sama Korea Utara yang terancam sama dia minta tolong sama Korea Selatan, terancam sama Korea Utara. Iya, betul. Gitu. Makanya di Korea Selatan, di Seoul itu setiap kali yang namanya latihan nuklir, perang nuklir, kita itu dikasih tahu, oh iya hari apa itu nanti akan ada latihan kalau ada perang nuklir, kayak gitu. Sampai insulernya itu seperti kayak gitu yang namanya Korea Selatan terhadap Korea Utara. Sebagai penutup, Husnul. Jadi kalau kita ngelihat dialog 3 hari di Beijing antara Trump dan Xi Jinping, sesungguhnya para pihak menyadari bahwa tidak ada yang menang mutlak satu sama lain. Jadi kalau ada pemberitaan media arus utama, Trump menang, no. Trump tidak menang. Karena Trump gagal menekan Cina dalam persoalan Taiwan. Trump gagal menekan Cina dalam konstruksi Iran. Trump gagal menekan Cina dalam perspektif tadi, Rusia, nuklir. Trump gagal menekan Cina dalam perspektif soal Selat Hormuz. Trump gagal kemudian menekan dalam persoalan perang dagang. Cina boleh ambil, tapi Cina juga dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Silahkan katanya, silahkan aja. Ya, makanya di dalam konteks nasionalisme, misalnya dengan isu obor, isu ini, lah kepentingan pemerintah Cina memang untuk melayani rakyatnya, kan itu. Nah, tapi rakyatnya, tapi kalau udah urusan ke negara lain lagi. Sampai di sini, Usul. National interestnya Cina. Sampai di sini saya ingin mengatakan kepada pemirsa IC The Real Show, dalam sebuah diskusi akademik di sebuah perguruan tinggi, semua saya sebut di mana ya, berhadapan dengan seorang profesor.
saya nyaris dituding sebagai pembela Cina. Cina. Saya ketawa. Cuma kan saya tidak pantas untuk, sorry itu saya, kalau saya harus memberikan vonis analisisnya dangkal banget gitu. Dia tidak mampu melihat bagaimana comparative study. Iya. Ini soal comparative study geografi, ini soal comparative study ekonomi politik. Iya, masuk. Terus analisis soal ujungnya soal ideologi. Oh iya, ini akhirnya ujungnya analisis soal keberpihakan. Ini orang dia nggak tahu nih bagaimana gua melihat kata pembukaan sebagai sesuatu yang universal. Cuman kan, sorry itu akhirnya saya bilang nggak kelas gua nih orang. Maaf ya, akhirnya dalam hati ngomongnya nggak kelas gua nih. Kalau ngomongnya cuman kelas, maaf ya kalau saya bilang begitu. Karena bagi kita bukan soal keberpihakan sebuah negara. Karena kita tidak bicara negara sebagai aktor. Iya. Dalam panggung global, negara adalah aktor. Walaupun kemudian tergantung pada pemimpinnya. Unitnya. Iya, unitnya. Unit analisisnya adalah negara. Ya. Ini harus dipahami nih, bahwa I see the real show melihat unit analisis itu dari individu, keluarga, komunitas, sosial, nasional, regional, internasional. Kita sedang membahas analisis negara naik ke dalam panggung internasional dan regional. Jadi bukan soal keberpihakan. Pahami dulu dong melihatnya kayak gitu-gitu. Jadi kalau dibilang langsung, ini jangan-jangan Husnul berpihak juga ke Cina nih. Jangan-jangan Alexandruddin Nursi. No. It's really stupid. Sorry ya. Lu bego banget gitu kalau nuding gua pakai gitu. Enggak, unit analisis gua bukan begitu ngelihatnya. Ini comparative study dalam berbagai lingkup studi yang ada di dalamnya. Ya geopolitik, ya geostrategi, ya geoekonomi. Ya tadi financial industrial, financial military industrial complex. Kalau saya biasanya kan cuma military industrial complex. Oh iya, kalau ngomong dengan political economist masuk ke financial military industrial complex. Jadi kalau tadi Bang Nursi menjelaskan misalnya tentang perang tadi, Amerika tuh kayak gitu, perang tapi mau jual senjata, akhirnya senjatanya dijual juga. Jadi kompetitifnya gimana, ini rivalry-nya gimana? Disitulah tadi yang saya bilang. Rivalry tak bertepi. Rivalitas tak bertepi. Itu sampai di situ. Jadi kalau dunia bertepi enggak? Enggak. Benar. Kecuali pengikut dunia datar ya. Saya ingin mengatakan begini Husnul. Itulah bukti ketika kita bilang rivalitas tidak bertepi, maka kelihatan bahwa antara yang hak sama yang batil itu tidak pernah berhenti bertarung. Begitulah. Tidak pernah berhenti. Walaupun disebut innal batila kana zahuqo, walaupun dimulai dengan Robi Hilni Muthala Sidki wa ahriji muhraja Sidki, walaupun dimulai dengan itu kemudian innal batila kana zahuqo, poinnya adalah nanti itu ujungnya kayak begitu, tetapi persaingannya tetap akan berjalan. Iya. Jadi jangan lompat dulu ke sana kejauhan tanpa melihat kondisi kekinian. Itu yang disebut bagaimana jangka panjang bisa ditarik ke dalam jangka menengah, bisa ditarik ke dalam jangka pendek. Itu yang namanya berpikir strategik, jangan dulu yang ada di depan mata doang. Iya, gitu loh. Cuma di depan mata saja. Jadi itu hanya experience di depan mata, tapi kita bisa lompat di depan atau beyond. Iya, betul. Apa yang terjadi atau konseptualisasi so what dengan semua ini. Tapi semuanya ini kan sebetulnya pembelajaran bagi kita semua kan, ya kayak pemirsa IC The Real Show. Ya, kadang-kadang kalau saya baca komentarnya ini kita dianggap cuma ngomong-ngomong saja. Ya, namanya juga kita dosen. Masa kalau dosen terus kita cuma ngomong apa coba? Sebenarnya nggak bisa dengar. Bukan, kalau cuma dibilang ngomong-ngomong aja, mereka nggak tahu bahwa kita punya produk. Produk yang lebih dari sekedar ngomong-ngomong. Apa mesti kita umumin kan nggak juga. Dunia kan tidak melulu pada posisi kayak gini. Ya kalau ditunjuk kayak gitu ya akhirnya Anda kesannya ya Anda cuma sekedar mencari-cari kekurangan. Ya memang kita juga tidak yang benar itu dari Allah dan yang salah itu dari kita. Kan kayak gitu. Iya. Saya pikir itu mudah-mudahan pertemuan kita hari ini itu penuh dengan berkah dari Allah. Insyaallah. Yang tadi saya sampaikan yang salah itu dari kami berdua, yang benar hanya dari Allah. Karena itu mohon maaf kalau
kita ada salah-salah kata. Ada kekeliruan, ada kesalahan, ada kebegoan. Kebegoan dan sebagainya. Tapi tambahan lagi, Iya. di Iran itu politisi harus S2. Iya. Tapi sekolah beneran. Sementara Lagi harus habis Quran. sementara kayak gitu ya. sementara kita mengalami krisis Ya pendidikan. kan ada sekolah Iya. pasar pramuka. Astagfirullahaladzim. Makanya kita harus banyak beristighfar. Oke. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.